Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Purwanti Juliwardandi kembali bersua dengan Anda di dalam acara Jumpa Kita bersama KPU Kota Magelang. Jumpa Kita adalah salah satu terobosan KPU Kota Magelang sebagai upaya untuk hadir di tengah-tengah teman pemilih semua guna menyampaikan informasi tentang pemilu, pemilihan, dan informasi lain yang bermanfaat bagi teman pemilih semuanya. Jumpa kita kali ini adalah bincang bareng bersama partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Telah hadir bersama kita hari ini Mas Riono dari P3. Selamat siang Mas Riono. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ini ya? Alhamdulillah sehat. Semangat selalu? Oh semangat. Nggak boleh loyo ya? Oh ya harus tetap. Ya Mas Riono, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang P3 ini, monggo kami persilahkan Mas Riono untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih. Monggo, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala jami'il nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Selamat siang. Selamat siang Mas Mbak Riono. Purwanti. Iya, saya Purwanti Mas Riono. Begitu ya. Ya, tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada KPU Kota Magelang yang telah mengundang kami Partai Persatuan Pembangunan Kota Magelang dalam acara yang luar biasa. Ya, kita nami aja ini adalah bincang-bincang ngobrol bareng lah. Ya, hanya kurang kopinya saja ini. Oh iya, besok kita siapkan episode berikutnya tetap. Ya, ini adalah wujud kerjasama yang baik, yang sinergi antara penyelenggara dan peserta pemilu, sehingga acara-acara seperti ini sebenarnya ya memang harus selalu dikembangkan. Ya pengalaman kami selama menjadi pengurus partai politik di Partai Persatuan Pembangunan, kerjasama baik dengan antara KPU dengan partai politik yang selama ini kami sangat terbantu sekali ketika masa-masa pemilu dan sebagainya. Ketika kita ada kesulitan administrasi, ada kesulitan apapun, KPU dengan senang hati membantu kami. Itu adalah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya, dan salam hormat pada Ketua KPU dan seluruh jajarannya. Siap, nanti kami sampaikan. Karena memang jargon kami KPU melayani. Begitu ya. Lengkap dengan kami melayani begitu. Luar biasa. Coba kok diperkenalkan diri Mas Riono. Oh iya, ya kebetulan ya nggak kebetulan sih, memang itu nama dari orang tua saya. Nama saya adalah Riono. Yang kebetulan saya adalah sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti tahun 2016 tahun 2021. Nah, pada kali ini telah dimisioner gitu. Oh gitu ya. Iya, karena hasil muscap kemarin tepatnya hari Ahad 31 Oktober 2021, maka ketika terpilih formatur, artinya kepengurusan yang lama adalah dimisioner. Oh, gitu. Maka kehadiran saya kali ini itu ada atas perintah atau mandat dari tim formatur gitu loh. Karena pengendali sekarang organisasi Partai Persatuan Pembangunan Kota Magelang ini untuk kali ini masih dipegang oleh tim formatur dengan jangka waktu itu 20 hari sejak muscap. Ini kan tim formatur mempunyai kewajiban untuk menyusun personalia sampai nanti definitif. Definitif gitu, ya betul. Berarti ini sebagai sekretaris di masa bakti tadi. Iya Mas. Masih ada yang mau diperkenalkan diri dulu? Kayaknya ya cukup untuk perkenalannya. Ya, ketika saya bergabung di P3 itu tahun 2010 ya, saya mengenal P3. Saat itu saya ditunjuk menjadi wakil sekretaris
Nah, untuk pada waktu Muscap 7 tahun 2015 hanya saya ditunjuk menjadi sekretaris. Nah, untuk besok kita nggak tahu, ini saya sendiri nggak tahu apakah ya ini. Iya. Tapi saya sebagai kader selalu siap mau Selalu ditempatkan siap. di mana saja siap. Luar biasa ya. Ya, Mas Riono, ngomong-ngomong masalah P3 ini ya. Nah, bagaimana secara struktur organisasi gitu ya di kepengurusan P3 ini, baik dari tingkat kota, kemudian tingkat kecamatan, juga tingkat ranting. Mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih, monggo silahkan. Baik. Jadi di Partai Persatuan Pembangunan itu di tingkat cabang ada namanya pengurus harian cabang. Pengurus harian cabang itu struktur pengurusnya itu tentunya KSP, itu kan otomatis. Jumlah kita di dalam pengurus harian cabang ada 17 orang. Nah, nanti ditambah daripada majelis-majelis, itu majelis, kita punya 3 majelis, yaitu majelis syariah, terus majelis pertimbangan, dan majelis pakar, yang itu setiap majelis itu mempunyai personalnya 7 orang. Sehingga ketika gabungan antara, bukan gabungan, itu adalah kolektif kolegial di dalam pengurus harian DPC, ya kurang lebih 51 personil dari pengurus harian dan majelis seperti itu. Itu sampai tingkat bawah itu ada namanya pengurus harian anak cabang atau PAC. Ya, itu juga sama jumlah personilnya sama. Berarti kita punya 3 daerah pemilihan atau 3 kecamatan, sehingga kita juga punya 3 PAC. Dan kita sampai ke bawahnya lagi adalah pengurus harian ranting. Nah, ini juga punya personil yang sama. Ya seperti itu. Jadi untuk tingkat kota ini penyebutannya adalah DPC gitu ya. Kemudian betul. Untuk kecamatan PAC dan ranting ya. Betul. Kalau untuk P3 ini di Kota Magelang terbentuknya kapan ini, Mas Rion? Oh gitu. Ya. Sebenarnya ya salah kalau tanya saya itu. Oh gitu ya? Iya. Nah, iya. Karena saya belum lahir, P3 sudah lahir gitu. Lebih dulu. Iya, lebih dulu. Siap. Iya, tapi menurut sejarah, artinya dari sejarah yang kita baca, dari literasi yang kita baca, bahwa Partai Persatuan Pembangunan itu memang lahir, artinya kita sebagai partai tua yang lahir tanggal 5 Januari tahun 1973, yang saat itu sebagai ketua umumnya adalah Bapak Muhammad Safaat Mintarja. Seperti itu. Ya. Jadi artinya di Kota Magelang, nah karena P3 itu berawal dari pergerakan tingkat bawah, artinya bahwa struktur pergerakan itu dimulai dari bawah, maka ketika di atas sudah terbentuk, otomatis yang di bawah itu sudah terbentuk, artinya sama. Dahulu, gitu, bukan organisasi yang terbentuk dari atas baru mencari-cari pengurus di bawah, tapi memang terbentuk dari pergerakan dan perjuangan para ulama, para santri, para kiai, dan para masyarakat, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk anggota ini, Mas Riono, sampai dengan saat ini kira-kira berapa ya anggota dari Partai Persatuan Pembangunan di Kota Magelang khususnya ya? Gitu. Kita akan ambil dari struktur pengurus saja. Jadi kalau kita hitung-hitung, tadi sudah saya sebutkan kan, hitung-hitung, dari pengurus harian itu adalah 17 tambah 21, 51. Nah kalau dalam kepengurusan saja, ya kurang lebih sampai tingkat ranting itu kita sekitar 450. 450. Ya, 450 itu dari struktur kepengurusan, belum nanti daripada belum yang di luar pengurus ini. Ya, konstituen. Itu seperti itu. Kira-kira kalau konstituen ini di Kota Magelang sampai berapa ini, Mas? Ya kita berkaca pada pemilu saja, pemilu kemarin ya kurang lebih kita secara global dapil 1, 2, 3, walaupun kita tidak mendapatkan kursi saat itu, tapi ya masih angka sekitar 1.500-an. 1.500. Ya. Oh, oke. Nah, ini kemudian anggota ini untuk perekrutan, Mas Riono. Perekrutan ini seperti apa? Atau mungkin mekanismenya, atau mungkin ada untuk menjadi anggota P3 ini ada persyaratan khusus begitu, monggo bisa disampaikan. Untuk menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan, ya tidak ada syarat-syarat khusus, itu tidak ada. Yang penting punya keinginan, sama-sama ingin berjuang di dalam wadah satu partai politik
yang berasaskan Islam, itu aja. Jadi monggo kita terbuka pada seluruh warga masyarakat Kota Magelang untuk masuk menjadi kader, untuk menjadi simpatisan, atau hanya sekedar menjadikan anggota, ya kami terbuka. Artinya tidak ada persyaratan khusus ya, semua warga Kota Magelang ini bisa ikut kalau untuk serta di dalam pembangunan ya, karena ini kan pasti ujung-ujungnya kan pembangunan demokrasi di Kota Magelang untuk bergabung dengan P3 begitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nah ini tadi sudah disampaikan, mungkin ada yang mau bergabung ya, kemudian menyampaikan sesuatu, karena memang partai politik ini kan menjadi wadah inspirasi ya bagi aspirasi masyarakat untuk disampaikan. Nah, ini untuk kesekretariatan ini, jadi mungkin teman pemilih ini ingin menyampaikan sesuatu ini di mana ya, gitu lah. Mungkin di masing-masing tingkatan ini bisa disampaikan, Mas Riono, untuk alamat kesekretariatannya di mana? Ya, untuk sementara periode 2016-2021 kita punya sekretariat itu ada di Jalan Salak 1 nomor 1 Keramat Selatan. Ini kan sejalan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan kan seperti itu. Nah, untuk kantor masing-masing pimpinan anak cabang itu kebetulan ini di masing-masing ketua pimpinan anak cabang. Terus untuk yang ranting ya di masing-masing ketua pimpinan ranting. Kan seperti itu. Oh, ya masih di masing-masing pimpinan ya, untuk sekretariatannya. Tentunya Partai Persatuan Pembangunan ini kan punya banyak kegiatan ya. Ada kegiatan macam-macam ini ya. Nah, kami ingin mengetahui, mungkin juga teman pemilih ini belum tahu, Mas Riono, bagaimana partai kemudian mengelola keuangan terkait dengan operasional. Kan di tiap kegiatan ini pasti membutuhkan dana ya. Dana operasional ini bagaimana? Mau bisa disampaikan? Baik. Jadi kebetulan masa periode kami saya menjadi sekretaris cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Magelang. Kebetulan kami kan tidak punya perwakilan atau anggota yang ada di daerah, terus kami juga tidak punya perwakilan yang ada di provinsi, sehingga kami masih punya perwakilan yang ada di RI. Itu. Nah, untuk pembiayaan partai selama ini, karena kita tidak punya banpol juga kan untuk daerah, ya kita ada sumbangan, ada artinya ada sebuah kontribusi itu dari anggota DPR RI kita ini untuk kegiatan rutin, dan juga selama ini juga kami dan artinya kan pengurus harian ya sekuat semampunya kami juga iuran untuk kegiatan seperti itu. Jadi dari pusat ya, Mas dari pusat. Teman pemilih semua, tahan dulu, kita asik sekali ini ngobrol dengan Mas Riono, tetapi akan kita saksikan tayangan informasi berikut ini. Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang. Teman pemilih, kembali lagi kita bersama dalam jumpa kita. Tadi sebelumnya kita sudah banyak ngobrol terkait dengan P3. Kita lanjutkan lagi nih Mas Riono ya. Baik. Salah satu tugas dari partai politik ya di dalam pembangunan demokrasi ini adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Betul. Sepertinya seperti itu ya. Betul ya Mas Riono ya. Betul. Nah, tentunya kan P3 ini sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan terkait mungkin dengan pendidikan politik. Nah, mungkin bisa disampaikan di sini pendidikan politik seperti apa yang sudah dilaksanakan P3 di Kota Magelang ini. Mohon silakan. Baik, jadi kita ada yang namanya LKKD,
Itu adalah latihan kepemimpinan kader dasar. Itu dari tingkat pusat, dari DPP, DPW dan DPC. Selama ini kegiatan di kota Magelang kita akan bicara tentang daerah kita. Ya. Nah, ini kita juga ada latihan latihan kepemimpinan kader dasar itu yang diadakan DPP tapi berada di daerah, wilayah kota ya, ya, wilayah kota. Terus ya. dari DPW juga. Nah, terus dari DPC juga. Artinya setiap tahun kita punya untuk latihan kepemimpinan kader dasar punya tiga agenda. Untuk artinya itu peserta dari LKKD itu adalah pertama adalah kader. Tentunya ada kader-kader muda dan beberapa tokoh masyarakat yang mau ajak kita bergabung untuk mengikuti kegiatan, sehingga ketika kita muscap ini orang-orang yang sudah mengikuti latihan kepemimpinan kader dasar ini bisa kita persiapkan untuk duduk di pengurus harian, baik nanti itu pengurus harian di tingkat cabang atau nanti pengurus harian di tingkat pimpinan anak cabang atau nanti di dalam pengurus harian tingkat ranting, sesuai nanti kita melihat kapasitas dari yang pernah mengikuti kegiatan itu. Berarti sudah komprehensif ya. Jadi di masing-masing tingkatan ini tadi LKKD disampaikan ini sudah terbentuk seperti itu, sehingga ketika mucap ini sudah memang benar-benar solid di situ gitu ya. Luar biasa ini. Mas. Nah, untuk ini Mas, tentunya kalau masyarakat ketika mungkin ingin bergabung ya, ini kan biasanya orang ini berkumpul kan ketika dia punya visi misi yang sama kan. Ini mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih, ini visi dan misi dari Partai Persatuan Pembangunan ini seperti apa? Monggo, silakan. Baik, bahwa visi misi dari Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tentunya terwujudnya juga negara yang adil, makmur, sejahtera, terus menjunjung tinggi supremasi hukum dan juga penghormatan terhadap nilai dan martabat manusia, tentunya dengan nilai-nilai keislaman seperti itu. Dan kita jelas bahwa asas kita Partai Persatuan Pembangunan asasnya adalah asas Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam hal itu juga mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, dan selalu menebar kedamaian seperti itu. Jadi Islam itu kan dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Allah perintahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah ngendika, kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk menebar rahmat pada seluruh alam. Seperti itu. Luar biasa ini. Gitu. Dan kita ada hitah perjuangan partai. Hitah perjuangan partai artinya adalah penguatan di dalam ideologi. Di dalam ideologi partai itu memang karena kita basisnya basis agama Islam, ya ideologinya harus kuat kan, seperti itu. Terus yang kedua, kita harus mengingat adalah perjuangan partai. Jadi sejarah perjuangan partai itu seperti apa? Karena kita tidak bisa ketika kita dalam sebuah organisasi, baik terkecil dalam rumah tangga, organisasi apalagi ini adalah organisasi partai politik, setingkat lagi adalah negara, kita kan tidak bisa melupakan sejarah-sejarah bagaimana berdirinya suatu negara ini, bagaimana berdirinya partai politik ini. Tentunya adalah perjuangan para pendahulu kita, kan seperti itu. Tidak boleh ditinggal ya. Iya, tetap harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Ya. Masa kita lupakan perjuangan mereka, betul, kan itu. Betul, ya. Luar biasa ini. Nah, Mas Tiono, ini kan tadi juga sempat ini disampaikan bahwa untuk kemarin kan sudah ikut pemilu ya, pemilu 2019 dan tadi disampaikan sampai sejauh ini belum mendapatkan kursi. Iya. Nah, ini menjelang pemilu serentak di 2024 ya. Tentunya kan bagaimana sih kemudian ini P3 ini strategi apa ini kira-kira yang akan dilaksanakan? Ya, tentunya juga persiapan ke pemilu 2024. Begitu. Baik.
Jadi nanti menjadi tugas dan tanggung jawab berat untuk tim formatur ini di dalam menyusun kepengurusan ini, karena ini memang kepengurusan yang baru ini nanti akan dipersiapkan untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ya. Maka tadi saya sampaikan itu ada semacam perubahan struktur atau penambahan yang tadinya pengurus harian cabang itu berjumlah 17, ini sesuai dengan juklak dan juknis yang kami terima bahwa besok itu ada penambahan menjadi 25 personel atau personalia, sehingga ini betul-betul yang kita persiapkan untuk menghadapi pemilu 2024 itu, sehingga kami dari Partai Persatuan Pembangunan melihat pengalaman-pengalaman yang kemarin, ya tentunya memang sekarang pemilih itu kan memilih wakilnya itu kan dengan berbagai pertimbangan. Ada yang memang aku sekedar senang dengan partainya, mau calonnya siapa, mau bentuknya seperti apa, yang penting saya senang dengan partainya, sehingga mereka akan coblos partai politiknya. Terus ada juga yang tidak urus partai politiknya apa, yang penting saya kenal dengan calonnya, kan seperti itu. Ada juga masyarakat aku tidak melihat calonnya, tidak melihat partai politiknya, tapi siapa yang memberikan upah terhadap saya. Nah, maka harapan-harapan kami dari Partai Persatuan Pembangunan yang ketiga ini jangan sampai, ini adalah tugas KPU juga, ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Sama-sama ini kita. Iya, jangan sampai terjadi money politik yang luar biasa. Iya. Karena ya perang duit. Nah, kita itu pada prinsip kita sebagai partai politik adalah di dalam ini yang kita pegang di P3 itu adalah prinsip ibadah. Prinsip ibadah. Iya, jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu harus bernilai ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, termasuk perjuangan di dalam partai politik, terus hidup saya. Berjuang ini juga termasuk ibadah. Gitu. Iya, dan mati saya betul-betul lillahi rabbil alamin. Kan seperti itu. Maka nanti menjadi tugas daripada formatur dalam menyusun struktur personalia ini betul-betul sesuai dengan bidangnya. Apalagi instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat bahwa sekarang ada pembagian 60-40. Bisa disampaikan itu pembagian 60-40 ini? 60-40 itu artinya bahwa 40 itu ya para senior, sesepuh, ini yang harus menempati bidang-bidang tertentu. Contoh kita punya bidang dakwah dan pesantren, atau bidang-bidang agama. Nah ini tentunya kan nggak mungkin anak milenial kita masuk dalam situ. Itu harus memang ya harus ulama, harus kiai, harus yang sepuh yang duduk di situ. Nah nanti juga kita ada bidang data, bidang informasi, teknologi informasi dan media sosial. Nah, ini untuk milenial, sehingga pembagian 40-60 ini ya kita tidak bisa meninggalkan yang sepuh-sepuh. Ini memang harus ditempatkan pada porsinya. Nah, untuk slot-slot untuk yang harus ditempati para milenial, nah ini yang kita persiapkan. Kita dulu melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan kader dasar, kepemimpinan kader dasar, ya kita persiapkan untuk itu. Dan kita juga akan terbuka bagi teman-teman, bagi warga masyarakat Kota Magelang yang milenial, silahkan bergabung pada kami. Untuk kita masih punya waktu sampai tanggal 18 lah, katakan 18, untuk mengisi struktur personalia di dalam pengurus DPC. Seperti itu. Berarti ada concern ya, ada kepedulian juga P3 ini untuk kaum milenial. Iya. Luar biasa ini. Ada disediakan tempat begitu. Oh iya, ada tempat. Ya ini mungkin yang teman pemilih mungkin kemarin belum tahu ya. Iya. Ini jadi agak-agak terang begitu ya. Iya kemarin bahwa P3 itu adalah partai tua, sehingga hanya dikenal partai wong kupluan. Konotasinya begitu. Iya. Wong kokonan kan seperti sarungan sandal cepitan itu loh. Ini yang milenial ini supaya tahu itu. Iya, untuk itu memang dari DPP juga konsen masalah itu. Bahkan di DPP itu sekarang
pengurus mineralnya banyak sekali, bahkan di DPP itu ada pengurus yang masih berusia 18 tahun. Iya betul. Jadi mungkin sama dengan KPU juga, artinya kaum muda ini kan menjadi harapan ya. Iya betul. Secara umum ini bagi bangsa juga, ini kan bibit-bibit yang nantinya bisa membangun demokrasi menjadi lebih baik begitu ya. Betul. Sehingga concern di sana. Luar biasa ini Mas, asik ya ngobrol ini. Nah, jadi strategi yang akan digunakan adalah seperti itu gitu. Jadi merangkul kaum milenial salah satunya seperti itu. Kemudian tadi kalau tidak salah saya menangkap ini adalah restrukturisasi di dalam kepengurusan ya, dengan menambah tadi ya, dengan menambah jumlah kepengurusan gitu. Dan lebih lagi bahwa tadi saya katakan bahwa prinsip kita adalah prinsip ibadah. Yang kedua adalah fokus kita pada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah sebuah prinsip kita di dalam berpartai. Artinya mari kita selalu mengajak di dalam hal kebaikan. Kita beramar ma'ruf, mengajak masyarakat, mengajak warga untuk berbuat kebaikan, dan tentunya kita juga terus menggaungkan untuk masyarakat juga mengurangi lah. Kalau kita selalu menyetop kan nggak bisa ya, mengurangi kemaksiatan, mengurangi dan sebagainya. Artinya itu adalah wujud amar ma'ruf nahi mungkar kami. Dan terus memang konsen kita Partai Persatuan Pembangunan itu, kita tahulah sekarang banyak di media sosial itu bahwa sekarang itu adu domba antar agama, adu domba antar kesukuan, adu domba sara, itu kan luar biasa. Sehingga perjuangan kami monggo kita sama-sama berjuang untuk menangkal ajaran-ajaran yang tentunya akan memecah belah bangsa, baik itu ajaran Marxisme, Leninisme, bahkan sampai komunisme, dan sudah sampai sekularisme, memisahkan antara ajaran agama dan kehidupan sehari-hari. Ini kan bahaya bagi kita. Maka kita kemudian pendekatan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Marilah umat Islam ini bersatu, walaupun beda firqah, beda madhab, beda cara pengajarannya, marilah kita bersatu dalam wadah apa? Kita sama-sama umat Islam, sehingga Islam itu kuat, bermartabatnya seperti itu. Kalau memang ini belum tercapai, ya sudahlah, kita pakai pendekatan dengan ukhuwah watoniyah. Allah kita itu sama-sama satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Sudah, kita sama anak-anak bangsa, mari. Founding father kita itu menciptakan negara untuk semua masyarakat Indonesia. Persatuan Indonesia ini tetap harus ditegakkan gitu ya. Salah satunya yang juga concern oleh P3 ini. Kalau ini pun belum bisa mereda, artinya masih terjadi gesekan. Lah kita rumongso, ayo kita pakai pendekatan ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Artinya, yuk rumongso, kita itu sesama manusia ciptaannya Tuhan. Dan seperti itu. Seperti itulah. Luar biasa ini percakapan ini, kalau diteruskan bisa sampai malam. Iya. Tapi hanya kopinya tak tunggu nggak datang. Saya tadi sudah sampaikan untuk kopi kayaknya episode berikutnya. Baik. Mas Riono, sebelum kita akhiri ini ya, di penghujung pertemuan kita ini bisa disampaikan mungkin harapan dari Partai Persatuan Pembangunan ya, khususnya untuk teman pemilih di Kota Magelang ini seperti apa? Monggo mungkin bisa disampaikan sekarang. Baik, para pemirsa, khususnya warga masyarakat Kota Magelang dan milenial tentunya, bahwa produk undang-undang regulasi itu tercipta atau lahir dari kebijakan dan keputusan politik, kan seperti itu. Maka bagi warga masyarakat dan bagi kaula muda yang ingin berekspresi tentunya atau mengusulkan, punya ide-ide, gagasan kreatif, ya mari bergabung dengan partai politik gitu loh. Karena mau tidak mau, karena produk undang-undang itu lahir, baik itu dari undang-undang, kepres, peraturan pemerintah, sampai tingkat kota kabupaten ada perwal, ada perda. Ini kan lahir dari semua kebijakan dan keputusan-keputusan politik. Sehingga ketika masyarakat ini ingin berpartisipasi, ya salah satu
jalan partisipasi yang tepat ya lewat partai politik. Maka mari kami Partai Persatuan Pembangunan Kota Magelang ini adalah membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Mari bergabung bersama kami. Kita besarkan partai ini, kita sama-sama jika nanti terpilih menjadi anggota DPR atau menjadi wali kota, wakil wali kota atau badan-badan legislasi lainnya. Nah, ini bisa tersalurkan ide-ide kreatif, ide-ide di bidang apapun, karena memang kebijakan itu ada kebijakan politik sehingga masyarakat nggak bisa tinggal usul bengok-bengok itu ya nggak bisa kalau tidak lewat jalur partai politik. Artinya yang efektif, karena yang memang menciptakan produk undang-undang adalah produknya lahirnya dari kebijakan politik seperti itu. Ya, cukup closing statementnya. Ya, cukup. Ya, teman pemilih, demikian tadi perbincangan kita yang luar biasa seru ini dengan Mas Riono di dalam acara jumpa kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Riono untuk kehadirannya, juga untuk meluangkan waktunya, sudah bersedia hadir di Kota Magelang, bergabung bersama teman pemilih semuanya. Luar biasa perbincangan yang sangat menarik tadi ya. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mas Riono di akhir perbincangan kita kali ini? Monggo, mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih. Oh iya, jadi memang antara program perjuangan partai atau strategi kami nanti dalam pemilu tahun 2024 ini, tentunya program kami harus selaras, seimbang, kita bisa sounding, matching lah bahasanya itu dengan program pemerintah. Kan kita tidak mungkin akan tabrakan dengan program pemerintah, apalagi kami ini adalah salah satu partai politik yang berkoalisi di dalam pemerintahan. Nah, pemerintah sekarang ada semacam tagline atau visi misi Mas Bagio itu, masyarakat sehat dan sejahtera dan bahagia kan seperti itu. Nah, ini P3 juga nanti menjadi tugas personalia yang baru akan membuat mematchingkan antara program pemerintah dengan partai agar selaras, tidak mungkin akan berlawanan. Kan seperti itu. Mungkin kita bisa membuat tagline atau Mas Bambang, karena mereka Mas Bagio kita bisa Mas Bambang seperti itu. Mereka masyarakat sejahtera, sehat dan bahagia, kita bisa Mas Bambang gitu. Artinya masyarakat bangun, maka Kota Magelang akan berkembang. Itu hanya sebagai gambaran saja artinya. Ini mungkin seperti itu. Monggo, mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih, Mas Riono, apa yang diinginkan dari teman-teman pemilih dari P3 ini seperti apa gitu. Monggo silahkan disampaikan. Baik, bahwa kami sampaikan pada warga masyarakat Kota Magelang, khususnya para milenial nih, bahwa semua produk undang-undang, baik itu undang-undang hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya, mulai dari keputusan menteri, dari keputusan presiden, peraturan presiden sampai bawah, itu ada keputusan gubernur, ada peraturan gubernur sampai bawah, itu ada peraturan wali kota, ada keputusan kepala daerah dan sebagainya. Semua produk undang-undang itu dihasilkan melalui keputusan-keputusan politik, sehingga kami mengajak dan kami terbuka yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Magelang, khususnya ayo para kaula muda, para milenial, ya untuk bergabung di dalam sebuah wadah partai politik. Nah, kami Partai Persatuan Pembangunan sangat terbuka. Silakan bergabung pada kami. Mari kita ciptakan undang-undang, mari kita ciptakan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat seluas-luasnya seperti itu. Mungkin itu. Jadi ini ada ajakan dari P3 bagi yang semisi dan sevisi, silakan bisa bergabung gitu ya. Bergabung, kecuali ya.
Luar biasa, Mas Riono, terima kasih. Teman pemilih, demikian perbincangan kita dalam acara jumpa kita kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Riono, luar biasa. Terima kasih untuk kesediaannya dan antusiasme yang luar biasa tadi penyampaiannya. Kepada teman pemilih, terima kasih sudah menyimak acara ini. Semoga perbincangan tadi dapat menambah wawasan dan ilmu kita. Nantikan program jumpa kita berikutnya dengan tema pilihan menarik lainnya. Teman pemilih juga dapat memberikan masukan dalam pemilihan tema untuk acara jumpa kita KPU Kota Magelang. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Saya Purwanti Juliwardani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.